Oke, ini adalah tampilan dari Peer Deck yang digunakan dalam Google Slides. Oke, ada dua pilihan, anak-anak atau murid tinggal drag ke bulatan biru ini ke yes atau no. Oke, ini hanya permulaan. Oke, lalu ada soal, pertanyaan, dan murid menjawab A atau B, multiple choice. Oke, this is homework reflection actually. Buat refleksi PR yang mereka kerjakan. Lalu berikutnya adalah contoh, misalkan ini apa sih yang kira-kira bakal kita lakukan hari ini misalkan. Dan anak-anak bebas menjawab seperti apapun yang mereka pikirkan. Oke, ini saya bikin student pace, jadi mereka bisa lakukan kapanpun mereka bisa lakukan. Oke, lalu berikutnya saya masukkan klik link ini. Kita menggunakan Sway, Microsoft Sway. Kita bisa masukkan cerita-cerita apapun itu. Oke. Anak-anak tinggal klik. Oke. Mereka tinggal klik ceritanya. Kalaupun mereka tidak bisa, lalu mereka harus melanjutkan cerita dengan kata-kata mereka sendiri. Oke, lalu kalau mereka ini udah kelar, kita kembali ke lagi. Lalu kalau mereka nggak bisa membuka linknya, saya sudah menyertakan cerita yang ada. Oke, lalu mereka kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan. Lalu ada pertanyaan sini, menurut kamu kenapa si anak tersebut duduk di kursi roda? Nah, kita mengembangkan pola pikir mereka. Mereka bebas menjawab apapun itu. Ada pilihan-pilihan. Mereka bisa jawab apapun itu, oke. Lalu berikutnya, lalu ada pertanyaan berikutnya lagi. Pilihan ganda. Lalu ada cerita. Nah, lalu berikutnya adalah murid diminta untuk mengobservasi dari cerita-cerita sebelumnya. Oke, mengobservasi apa aja sih yang ada di cerita sebelumnya. Oke, mereka menjawab. Oke, berikutnya adalah mereka diminta untuk membuat kalimat mereka sendiri. Oke, lalu terakhir selesai, kita membuat pertanyaan seperti ini. Ada pertanyaan? Oke, ya. Ini sebenarnya lebih ke apa? Interactive application. Oke, kalau kita mau bikin pertanyaan, kita bisa klik notes atau catatan. Lalu kalau misalnya kita menggunakan nanti awal-awalnya ada saya kasih contoh cara supaya bikin seperti ini gimana. Oke, pertama-tama, oke, kita buka di Google Slide. Oke, di Google Slide bisa kita buka dari Gmail kita. Di Gmail kita, saya kasih contoh ya. Wait. Okay, for example this one. Oke, dari Google Slide kita, klik yang ini Google Apps ini. Oke, lalu bisa cari di bagian Google Slides yang ini. Oke, lalu kita start presentation, lalu kita bisa buat materinya seperti apa. Oke, kita bisa buat materi seperti apa. Misalkan contohnya adalah pertama-tama kita klik Ads On. Nah ini Ads On. Oke, saya coba pakai
lighters, oh no, all lighters here. Oke, klik Adds On, lalu Pure Deck. Nanti Anda akan diminta untuk menginstall Pure Deck. Karena saya udah install, jadi saya udah bisa langsung gunakan Open Pure Deck, Adds On. Oke, lalu akan muncul di sebelah kanannya, nanti seperti ini. Jadi kalau Anda belum menginstall Pure Deck, silahkan menginstall Pure Deck dulu, sehingga bisa menggunakan ini semua. Oke, lalu kita bisa scroll down, lalu ada pilihan-pilihannya. Kalau masih belum terdaftar dan belum register, biasa draw dan draggable ini untuk yang premium account. Nah, ini kita bisa mendapatkan 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan gratis penggunaan yang premium account ini dengan mendaftar. Jadi nanti Anda tinggal mendaftar akun Anda, nanti akan bisa menggunakan premium account. Oke. Lalu setelah menulis apapun, misalkan ini ABC, murid bisa menjawab pertanyaan dari kita secara kayak esai atau tertulis. Yang seperti tadi saya jelaskan, ada yang mereka menulis jawaban mereka sendiri. Kalau choice itu pilihan ganda. Kita tulis, nanti anak-anak tulis pilihan gandanya apa. Ada pilihan A, B, C, D-nya. Numbers, ini biasa buat kayak matematika, biasa membutuhkan ini. Ya, ada pilihan-pilihannya. Website, kalau kita mau menyertakan link-link yang ada. Yang kayak tadi saya masukkan Sway, contohnya adalah yang tadi Sway. Draw, untuk yang mau menggambar. Bisa kita minta anak untuk menggambar sesuatu. Lalu draggable, itu untuk menarik pilihan-pilihannya seperti apa. Lalu setelah kalau sudah selesai kita bikin, dia otomatis tersimpan. Last edit was second ago. Berarti udah langsung tersimpan otomatis. Ya. Lalu jangan lupa klik kalau udah selesai kita ketik-ketik apa misalkan. Jangan lupa klik share. Contoh deh, saya kasih contoh deh biar lebih jelas. Oke. Misalkan past tense. Oke, contoh ya. Ini cuma hanya untuk contoh aja. Lalu berikutnya saya mau coba pakai multiple choice. Oke, kita buat kalimat misalkan go, when, gone. Jadi kita bisa buat jawabannya secara interaktif. Kita mau tulis kalimat pertanyaan misalkan apa? The past tense of go. Oke. Lalu berikutnya new slide. Misalkan kita mau menyertakan website seperti tadi saya masukkan itu ya, yang ada Sway. Oke. Kita masukkan YouTube atau apapun, tinggal kita klik www misalnya YouTube apa gitu ya, atau misalkan saya punya deh bit.ly/teacher Lirance _YT YouTube. Great. I think there's something wrong with this. That's supposedly okay.
For example like this lah. Misalkan contoh kayak gini ya. Oke. Nanti akan muncul di sini. Murid-murid tinggal klik ini aja. Lalu next slide, new slide. Kita mau misalkan mau suruh anak mengarang misalkan. Oke. Mau mengarang, kita kasih gambar misalkan, atau nggak perlu gambar pun juga nggak apa-apa, bebas. Lalu mereka menuliskan cerita. Misalkan write down your own story using past tense, for example. For example like this ya. Tulis ceritamu sendiri menggunakan past tense misalkan. Nanti anak-anak akan tulis sendiri. Oke, using text. Sudah akan muncul seperti ini. Oke. Next. Berikutnya adalah kalau kita mau menggambar. Draw. Oke. Draw, misal kita mau menggambar, misalkan ada kalimat apa, anak-anak bisa menggambar. Di tampilan anak-anak nanti akan ada gambaran. Oke, mereka bisa menggambar. Kita bisa ada gambar apa, nanti mereka tinggal, oh ya, kita bisa insert pictures juga. Klik insert image, misalnya kita mau upload dari gambar, misalkan ya, atau insert from insert image from web. Kita mencari dari web, kita klik misalkan gambar apa, Indonesia. Oke, kata Indonesia kan, klik aja satu. Oke, insert. Kita muncul di sini. Muncul di sini, tinggal kita, misalkan kita suruh anak gambar nih, nanti akan muncul. Ya, nanti anak bisa gambar apa, lingkarin atau apapun, mereka bisa lakukan di situ. Misalnya kita bilang coin, misalnya kita bilang coin Java Island. Dan kita bilang tunjukkan Pulau Jawa yang mana. Jadi mereka bisa klik, bisa draw sendiri, gambarnya sendiri. Oh, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke. Lalu berikutnya adalah draggable yang tadi seperti contoh. Oke. Oke, ini biasa harus ada seperti, nah ada dot. Kita mau pilihan yang mana? Warnanya pun kita bisa pilih. Gambarnya pun untuk seperti apa juga bisa kita pilih. Oke, itu ada warna-warna. Oke, bebas pilih. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri ya. Lalu terakhir nih, yang paling penting udah selesai semuanya. Oke, klik start lesson. Setelah klik start lesson, ini ada dua pilihan, student paced activity or instructor paced activity. Kalau instructor paced activity itu real time. Jadi pas anak-anak mengerjakan, kayak kita Google Meet atau Zoom atau secara langsung ya, anak-anak kerjain apa, kita bisa langsung interaktif sama mereka, bisa langsung ngomong sama mereka. Sedangkan kalau student paced activity, sesuai dengan waktunya anak-anak, kapan kita bisa mengerjakannya. Nggak secara sinkronus. Sedangkan kalau instructor paced activity secara sinkronus. Oke? Misalkan kita pakai yang student paced activity. Agak menunggu lama, ya, tergantung sinyal kita. Kalau kita menggunakan yang synchronous, yang teacher paced activity, itu biasanya nanti akan muncul kode-kode yang seperti kayak kita mau main Zoom, atau kita mau main Kahoot, atau kita mau main quizzes, biasanya kan ada kode-kodenya. Nanti kita akan dapat itu juga kalau yang synchronous, yang tadi teacher's pace. Oke? Nah, jangan lupa di sini kita ada linknya. Linknya ini bisa kita lingkarin. Bisa kita copy link, klik ini, langsung share ke classroom kita. Oke? Kalau kita pakai email yang sama. Kalau nggak ada, kita copy link, langsung go to teacher's dashboard. Nanti akan muncul seperti ini.
Oke, kalau tadi kan udah ke teacher's dashboard, lalu berikutnya adalah ini adalah tampilan anak-anak yang kirim responsnya. Karena saya belum mengirimkan link untuk join ini, karena ini hanya uji coba, jadi tidak ada respons. Tapi kalau mereka sudah join linknya, nanti akan ada respons dari mereka dan akan muncul seperti yang tadi saya unjukkan sebelumnya. Oke, contoh yang tadi yang sudah dikumpul anak-anak, misalkan, nah seperti ini. Ini adalah yang teacher's dashboard. Jadi kita bisa lihat berapa murid yang berpartisipasi, yang sudah menuliskan jawaban mereka. Oke, seperti ini semuanya. Oke, paling itu aja tentang Peer Deck, penggunaan Peer Deck dalam Google Slides. Oke, lalu apa lagi ya? Oke, jangan lupa seperti tadi saya bilang, setelah kita membuat pilihannya, lalu kita klik linknya, ikutin aja step-step yang tadi saya udah ini. Jangan lupa klik start lesson ini. Kita coba ya lagi, misalkan tadi kan itu yang tidak sinkron ya. Sekarang kita coba pakai yang instructor pace. Jadi ini dilakukan bersamaan dengan anak-anak, seperti kayak kita main Kahoot atau quizzes. Nanti akan muncul linknya. Oke, kita tunggu sebentar. Akan muncul seperti ini kodenya. Oke, waiting for students. Kita nunggu murid. Nanti kita sebar link ini. Jangan lupa kalau mau sebar linknya, give students a link. Kasih murid linknya. Kita klik yang ini. Oke, nanti akan muncul link copy to clipboard. Nanti akan tersimpan, tersave linknya. Oke, ini kita masih nunggu karena saya nggak menyebarkan linknya. Kalau kita menyebarkan linknya pasti akan ada murid yang join. Jadi ini seperti kayak quizzes, kayak sama kayak Kahoot. Oke, kalau kita mau buka Open Teachers Dashboard akan muncul seperti ini. Oke, seperti yang tadi. Close join code. Dia akan muncul seperti ini nih. Oke. Oke. Paling itu aja. Oke, satu lagi saya hampir kelupaan. Satu lagi adalah kalau misalkan oke, kita mau ini kita bisa mengembangkan pola pikir mereka. Oke. Kalau kita mau pakai blended learning atau yang lain-lain. Oke. Kita bisa kayak ini kita bisa pakai what did you learn from the homework? Oke, mereka bisa menjawab. Oke, what do you wonder about today's topic? Jadi kita mengembangkan pola pikir mereka. Kayak misalkan I wonder apa-apa-apa. Oke. Kita bisa klik juga ini our template library. Jadi buat yang mau beginning lessonnya seperti apa, ada banyak pilihannya di sini, bisa tinggal cek ya. Satu persatu, during lessonnya seperti apa, end lessonnya seperti apa. Nah, kalau kita mau mengembangkan critical thinking, coba diklik. Ada banyak sekali pilihan-pilihannya template-nya. Bisa kita pakai. Oke. Lalu kita mau pakai misalkan untuk anak TK, ini juga ada pilihannya. Untuk matematika pun juga ada pilihannya. Oke. Misal mau pakai tabel atau apapun, itu semua ada pilihannya. Bisa digunakan nggak cuma untuk Inggris, tapi untuk semua mata pelajaran sebenarnya. Science, social studies, IPS ya. Lalu bahasa, oke, dan lain-lain semuanya. Bisa tinggal dicek semuanya sih, ada semua. Oke, yang penting setelah udah selesai semua, jangan lupa klik start lesson. Lalu kita pilih yang mana, students pace activity or instructor pace activity. Okay, I think that's all from me
For today, itu doang kayaknya hari ini untuk penggunaan Pure Deck dalam Google Slide. I hope it helps you. Mudah-mudahan bisa membantu para guru untuk menggunakan aplikasi Pure Deck dan Google Slides ini. Okay, thank you.